Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dengarkan aku, Sal. Kita sudah menikah dan sekarang kamu adalah istriku. Terlepas dari bagaimana cara kita menikah, aku tidak pernah dan tidak ingin mempermainkan pernikahan. Aku ingin seperti ayah dan bunda yang saling mencintai sampai tua, memiliki anak, bahkan hingga cucu. Aku tahu kamu belum memiliki perasaan apapun padaku, begitupun denganku. Tapi aku mau kamu menerimaku menjadi suamimu, belajar menerima satu sama lain dan membangun rumah tangga yang bahagia. Kita akan melewati semuanya bersama, apapun yang terjadi. Dan aku harap kamu akan selalu mendukungku di saat suka maupun duka. Ucap Aska serius. Salsa melepas pelukan suaminya. Dia menatap mata Aska yang memancarkan kejujuran. Aku juga tidak mau mempermainkan pernikahan. Dulu aku punya impian untuk menikah sekali seumur hidup bersama orang yang aku cintai. Tapi apa mau dikata, nyatanya aku menikah denganmu. Jadi kamu menyesal karena menikah denganku? Salsa menatap Aska. Pria itu terlihat tidak suka mendengar ucapannya barusan. Tatapan Aska yang begitu tajam membuat Salsa salah tingkah. Maksudku bukan begitu. Kamu harus mencintaiku dan aku akan mencintaimu. Hah? Jawab Salsa cengok. Dia menatap Aska dengan tatapan heran. Aku yakin kamu mendengar ucapanku barusan. Iya memang, tapi mencintai seseorang tidak semudah yang kamu ucapkan. Butuh waktu, proses, juga banyak hal hingga menumbuhkan cinta. Aku tahu, aku hanya ingin kita belajar saling mencintai. Apa permintaanku terlalu sulit untuk kau kabulkan? Salsa kembali diam. Dia dilema. Bisakah dia mencintai suaminya? Dan bisakah pula Aska mencintainya? Aku tidak akan memaksamu, seperti yang kamu katakan, semua butuh proses. Jadi, mari jalani hubungan ini dari awal sebagai teman. Teman? Tanya Salsa memastikan. Teman, kita mulai semuanya dari teman. Aku janji tidak akan menuntut apapun padamu. Aku juga tidak akan meminta hakku, kecuali kamu dengan sukarela memberikannya. Salsa melotot mendengar ucapan Aska. Itu tidak mungkin terjadi, jadi jangan bermimpi, sahut Salsa ketus. Apanya? Ya bagian di mana aku akan memberikannya lebih dulu. Aska tertawa. Jadi kamu lebih rela aku menyalurkan keinginanku pada wanita lain? Itu juga tidak boleh. Tawa Aska menguar. Dia merasa Salsa adalah wanita polos yang lucu. Maksudku, ya bukan aku dulu. Berarti aku duluan boleh dong? Tanya Aska menggoda. Wajah Salsa bersemu merah. Dia bukan gadis ABG yang tidak paham masalah dewasa. Aku tidak mau membahas masalah itu. Aku lelah, mau tidur. Wanita itu merebahkan diri, memunggungi Aska. Jadi bagaimana? Kamu mau berteman denganku? Aska tersenyum melihat tingkah lucu istrinya. Dia benar-benar bersyukur atas kehadiran Salsa. Hidupnya yang dulu terasa membosankan dan datar, sekarang terasa lebih berwarna. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu, Sal. Aku bahkan berterima kasih pada Allah karena telah mengirimmu dalam hidupku. Aku rasa aku mulai jatuh cinta padamu. Sudah papa katakan, jangan pergi ke sana lagi. Apa yang kamu harapkan? Kamu sekarang justru lebih kecewa lagi. Mas, sudahlah. Salwa butuh dukungan dan ketenangan. Jangan memarahinya terus. Ucap Anya pelan. Dia masih memeluk putrinya yang masih menangis sesegukan. Danar mengusap rambutnya frustasi. Kamu tahu apa yang membuat Aska menikahi wanita itu? Dia hamil.
Artinya, sejak masih menjalin hubungan dengan Salwa, Aska sudah mengkhianati putri kita. Anya terkejut mendengar ucapan sang suami, namun dia berusaha tetap tenang agar Salwa tidak semakin sedih. Aku tidak terima dengan penghinaan ini. Semua orang sedang membahas pernikahan anak kita. Namun nyatanya pria brengsek itu sudah menikahi wanita lain. Semua orang pasti akan mencibir keluarga kita. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan membuat perhitungan dengannya. Jangan, Pak. Jangan sakiti Aska. Aku yakin Aska hanya terpaksa menikahi wanita itu. Bisa saja bayi yang dia kandung bukan anak Aska. Aska hanya dijebak. Danar menatap putrinya dengan sinis. Buka mata kamu, Salwa. Aska sudah mengkhianati kamu. Dia tidur dengan wanita itu saat masih berhubungan denganmu. Kamu harus punya harga diri. Lupakan Aska. Papa akan mencarikanmu laki-laki yang jauh lebih baik daripada Aska. Aku tidak mau. Aku hanya mau Aska. Hanya dia yang akan menjadi suamiku. Aku tidak mau menikah dengan pria lain. Jangan keras kepala, dia sudah membuangmu seperti sampah. Untuk apa masih mengharapkan pria yang sudah jelas-jelas mencampakkanmu? Papa tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Salwa menatap papanya dengan tajam. Direstui atau tidak, aku akan tetap bersama Aska. Aku akan merebutnya kembali, dan kami akan hidup bersama selamanya. Gadis itu berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Danar semakin dibuat frustasi dengan sikap keras kepala Salwa. Mas, tenangkan dirimu. Salwa hanya belum bisa menerima kenyataan. Bukan hal yang mudah baginya melupakan semua kenangannya bersama Aska. Aku tahu, Anya, tapi apalagi yang Salwa harapkan? Aska sudah menikah. Apa kata orang kalau putri kita merebut Aska dari istrinya? Yang ada, Salwa akan semakin dicibir orang, dicap pelakor, dan semua itu karena Aska. Dia tidak hanya menyakiti putri kita, tapi juga memperlakukan keluarga Adiaksa. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Semua tidak akan berubah, Mas. Kita tidak bisa mengendalikan takdir. Menerima, menjalani, dan mengambil hikmah di balik semua kejadian adalah hal yang harus kita lakukan. Mungkin Allah menegur kita melalui kejadian ini. Danar menatap istrinya. Walau Anya tidak mendukung keputusannya, namun ia menyayangi wanita itu. Anya adalah perempuan yang setia, baik, penyayang, dan selalu mengingatkannya ketika berbuat salah seperti sekarang. Namun sakit hati yang Danar rasakan mampu menutupi hati nuraninya. Selama ini hidup Danar hanya ia curahkan untuk istri dan anaknya. Jadi ketika ada yang menyakiti salah satu dari kebahagiaannya, tentu Danar tidak akan tinggal diam. Ia merasa apa yang dilakukan Aska sudah sangat keterlaluan. Pernikahan impian putrinya batal dan ia tidak bisa membayangkan betapa malu dan terpukulnya Salwa jika pemberitaan itu muncul di media. Semua orang menantikan momen kebahagiaan mereka. Siapa sangka semua malah berakhir dengan menyakitkan. Aku hanya akan memberinya pelajaran. Dia harus tahu dengan siapa dia berhadapan. Jangan berbuat sesuatu yang akan merugikan dirimu sendiri, Mas. Kamu tahu, Dirga tidak akan tinggal diam ketika kamu mengusik keluarganya. Peringat, Anya. Kamu tidak boleh meremehkan suamimu ini, Anya. Rasa sakit ini tidak akan sembuh, walau pria itu hancur sekalipun. Anya menghela nafas. Suaminya memang keras kepala. Anya hanya khawatir Danar akan menyesal karena telah berbuat jahat. Tidak bisakah kamu menganggap jika Aska dan Salwa memang tidak ditakdirkan bersama? Lupakan semua dendam dan sakit hati kamu. Coba lihat dari sisi lainnya. Aska sudah begitu baik pada Salwa sejak mereka kecil. Bahkan keluarga Mbak Gita juga sangat baik pada kita dan Salwa.
Itu beda urusan, Anya. Kita juga baik pada mereka, tapi penghinaan yang mereka berikan tidak akan pernah aku lupakan. Bahkan tetap membekas meski orang-orang sudah melupakannya. Aku seorang ayah, aku tahu betapa terlukanya Salwa saat ini, dan aku tidak rela Aska bahagia di atas penderitaan putri kita. Terserah padamu, yang jelas aku sudah memperingatkanmu, Mas. Jangan sampai kamu menyesali semua yang kamu lakukan. Anya pergi meninggalkan Danar. Kekecewaan dan amarah sudah menutupi hati Danar. Pria itu mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi seseorang. Aku punya tugas untukmu. Kalau kerjamu memuaskan, aku akan membayar 3 kali lipat.